between peace and liberation, is there not? You can have injustice and have peace. Is that correct? You can have peace and be enslaved. So peace isn't the answer. Ceasefire now! Ceasefire! Liberation is the answer. Okay, then that's what you should talk about, never peace. That's the white man's word, peace. Liberation is our word. But you'll want peace in the end. Yes, but you can't have peace until everybody's equal. But you seem free at the moment. I seem peaceful at the moment. You seem free. I seem peaceful. 5, 6, 7, 8! Israelis and terrorist state! Go free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di video podcast Hukum Internasional. Saya Yusmita Fitriani. Saya Kanita Tian. Saya Tirgatul Aulia. Pada hari ini kita akan mengulas salah satu konflik yang paling kompleks dan paling lama. Mungkin ini nggak asing buat sobat-sobat semua, yaitu konflik antara Palestina dan Israel. Topik ini sangat relevan secara hukum internasional, tetapi juga di sisi kemanusiaan, politik global, bahkan moralitas. Mungkin kita bisa mulai dari apa awal mula terjadinya konflik ini. Konflik Palestina-Israel ini berakar sejak awal abad ke-20, di mana wilayah Palestina masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman sebelum akhirnya menjadi mandat Inggris setelah Perang Dunia ke-1. Kemudian tahun 1917 kekuasaan Inggris itu mengeluarkan deklarasi Balfour yang mendukung tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina tanpa memikirkan bangsa Arab Palestina yang berada di sana. Lalu kemudian pada tahun 1947 itu PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara. Yang pertama negara Yahudi, lalu dan yang kedua negara Arab. Negara Yahudi menerima, tetapi negara Arab menolak karena merasa pembagiannya itu tidak adil. Lalu pada tahun 1948 Israel menyatakan kemerdekaannya, memicu perang dengan negara-negara Arab. Sekitar 700 warga bangsa Arab mengungsi atau dikeluarkan dari wilayahnya sendiri. Nah, peristiwa ini pun oleh rakyat Palestina dikenal sebagai Nakba atau bencana nasional. Oh, jadi awal mula terjadinya konflik ini karena ada perpisahan antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab ya. Mungkin kita melihat dari sisi sudut pandang yang berbeda, yang lain. Kalau dalam hukum internasional itu bagaimana konflik ini? Bagaimana? Nah, jadi ada beberapa menurut kata hukum internasional ini ya. Yang pertama itu Konvensi 4 Jenewa pada tahun 1949, yaitu melindungi warga sipil ini dalam konflik bersenjata. Nah, namun serangan Israel ini ke wilayah sipil di Gaza ini dinilai melanggar prinsip pembedahan dan proporsionalitas. Nah, jadi pada tahun 2004 ini ICJ atau International Court of Justice menyatakan bahwa pembangunan tembok pemisah Israel ini adalah ilegal atau melanggar hukum pendudukan. Nah, pada tahun 2021 ICC atau International Criminal Court menyatakan jurisdiksinya atas dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina baik oleh Israel maupun kelompok bersenjata Palestina. Oh, jadi seperti itu ya menurut hukum internasional. Namun kenapa ya sudah sejauh ini konflik itu terjadi? Kenapa dunia ini tidak bisa berbuat lebih? Mungkin dari PBB atau bagaimana lah. Kenapa tidak ada tindak lanjut atas konflik ini?
Menurut mbaknya ini gimana? Nah, jadi itu setahu saya ya ada beberapa. Yang pertama itu ada peran veto di Dewan Keamanan PBB. Nah, jadi Amerika Serikat itu secara konsisten menggunakan hak veto itu untuk memblokir resolusi terhadap Israel. Nah, jadi ini itu memperlihatkan bagaimana hukum internasional ini dapat dikalahkan oleh politik kekuasaan. Nah, jadi hak veto ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang dimana di antaranya itu ada Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan juga Prancis. Sebagai imbalan atas peran mereka dalam mengakhiri Perang Dunia Kedua. Nah, jadi hak ini memungkinkan mereka untuk menolak resolusi apapun, walaupun seluruh anggota lainnya setuju. Nah, secara prinsip hak veto ini dimaksudkan sebagai mekanisme checks and balance agar keputusan Dewan Keamanan tidak bersifat sepihak. Namun dalam praktiknya hak ini justru sering digunakan sebagai alat politik luar negeri untuk melindungi kepentingan nasional negara pemegang veto, bukan demi perdamaian global. Jadi penyalahgunaan hak veto ini telah disalahgunakan oleh pemegangnya untuk menolak resolusi damai, termasuk dalam konflik Palestina-Israel ini. Amerika Serikat misalnya telah menggunakan hak veto ini sebanyak 30 kali, mulai tahun 1945 sampai 2014. Dalam menolak resolusi terkait konflik tersebut yang sebagian besar berpihak pada Israel. Rusia juga menggunakan hak veto dalam konteks konflik Rusia untuk melindungi rezim Assad. Penggunaan hak veto ini itu berdampak besar terhadap lamanya konflik internasional karena resolusi damai sering gagal diadopsi. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM karena konflik yang tidak tersedia terselesaikan memperparah penderitaan warga sipil, seperti ketimpangan kekuasaan antar negara atau anggota PBB karena hak veto bertentangan dengan asas persamaan kedaulatan dalam piagam PBB juga. Oh ya, saya mungkin bisa diambil kesimpulan, bukan kesimpulan sih, contoh dari yang kemarin aja nih pas Oktober 2023, Palestina dan Israel. PBB udah mengajukan resolusi gencatan senjata di Gaza, namun ditolak oleh Amerika Serikat dengan menggunakan hak vetonya. Penolakan ini menambahkan panjang konflik dan memperbesar jumlah korban, memperlihatkan bahwa veto digunakan bukan untuk perdamaian, melainkan untuk kepentingan strategis negara pemegangnya. Penolakannya ini menambahkan panjang konflik dan memperbesar jumlah korban sipil, memperlihatkan bahwa veto digunakan bukan untuk perdamaian, namun untuk kepentingan strategis suatu negara itu sendiri. Jadi hak veto yang awalnya dimaksudkan untuk menjadi kepentingan kolektif berubah menjadi alat dominasi sepihak. Penyalahgunaan hak veto menghambat tercapainya perdamaian internasional dan memperpanjang penderitaan dalam konflik global. Oleh karena itu, penghapusan dan pembatasan penggunaannya sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian dalam dunia. Oh, jadi sebenarnya mungkin bisa kita lebih perjelas lagi apa ini inti dari masalah ini? Jadi masalah utama dalam konflik ini itu yaitu tentang ketimpangan kekuasaan dan selektivitas penegakan hukum. Israel ini didukung oleh kekuasaan militer dan diplomasi global, sedangkan Palestina sendiri ini terpecah dan terisolasi. Jadi menurut kalian nih, bagaimana solusi atau harapan lah untuk Palestina ke depannya agar konflik ini tuh tidak terus-terus terjadi seperti ini, karena memang ya kita tahu sendiri konflik ini sudah lama dan sudah panjang. Gimana? Nah, jadi untuk solusinya sendiri itu kan bahkan sampai sekarang itu di Palestina itu tetap ya menerima gencatan dari Israel. Nah, mungkin dari PBB sendiri ini bisa mendukung dan juga beberapa negara ini bisa ya mendukung dalam konflik Palestina Israel ini. Nah, jadi dua negara ini bisa merdeka
Tapi seperti ini itu juga sulit diterima secara politik dan ideologis. Tapi mungkin ada langkah nyata yang bisa diambil secara komunitas global ini seperti tekanan ekonomi dan diplomatik, penguatan yurisdiksi ICC, atau solidaritas internasional terhadap hak-hak dasar Palestina. Teman-teman, konflik Israel dan Palestina ini merupakan cermin dari tantangan hukum internasional. Ini antara keadilan dan kekuasaan, antara norma dan kenyataan. Sebagai mahasiswa hukum, kami tidak hanya belajar pasal-pasal, namun juga kami belajar tentang konteks dan realita di kehidupan. Semoga pembahasan ini membawa wawasan dan membangkitkan rasa tanggung jawab kami terhadap isu-isu global. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pembahasan ini membawa kita ke wawasan yang lebih baik lagi dan menyadarkan kita agar kita selalu melihat sekitar kita. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once a land full of happiness and joy. It was a place where the laughter of children filled the air and brought smiles to everyone. A place where peace and harmony was the way of life. But then... أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not